Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam kasih dan anugerah Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang satu tema firman Tuhan akhir zaman, khususnya tentang masa tribulasi atau masa kesusahan besar yang akan terjadi di dunia ini. Kita meyakini saudara bahwa Tuhan itu adalah Allah yang adil. Setiap perbuatan dosa manusia tentu akan mendapat ganjaran. Dan Alkitab mencatat bahwa masa tribulasi adalah masa penuangan murka Tuhan sebagai akibat dari dosa manusia. Tetapi puji Tuhan bahwa kita anak-anak Tuhan tidak perlu masuk dalam masa tribulasi atau masa kesusahan tersebut. Karena bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan berjanji akan mengangkat kita untuk terhindar dari masa kesusahan itu. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mengerti dan memahami lebih jauh tentang masa tribulasi ini? Mari saudara, kita akan saksikan bersama-sama pelajaran Alkitab Eskatologi bagian yang keempat yang berjudul Masa Tribulasi bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Nur Anggraito. Dari lokasi Bukit Cinta Ambarawa, kita akan menyaksikan bersama-sama dan puji Tuhan, biarlah saudara diberkati oleh Tuhan. Shalom. Kawan sejati dalam Tuhan, kita akan belajar bersama eskatologi episode yang keempat. Kalau ada di antara saudara yang ingin pemahaman saudara utuh, karena pelajaran ini seri sifatnya, maka yang belum mendengar episode sebelumnya, saya persilahkan untuk membuka dan mendengarkan episode 1, 2, dan 3 terlebih dahulu, sehingga pemahaman saudara mengenai eskatologi bisa komprehensif dan Anda bisa paham benar. Kawan sehati dalam Tuhan, eskatologi yang kita sampaikan hari ini adalah eskatologi yang disampaikan secara sederhana, mendasar Alkitabiah, tetapi juga praktis. Eskatologi sedap. Hari ini kita akan membahas mengenai peristiwa utama dalam masa tribulasi atau dalam masa kesusahan besar. Mengapa harus ada tribulasi? Apa yang terjadi dalam 3,5 tahun pertama di dalam masa tribulasi itu? Apa yang dimaksudkan dengan tribulasi atau kesusahan besar itu? Tribulasi adalah masa atau keadaan kesusahan yang unik, artinya tidak ada duanya lagi. Terjadi penyiksaan, penderitaan, dan penghukuman karena dosa, di mana murka Allah secara utuh, secara penuh ditumpahkan atas dosa dunia jauh lebih dahsyat dari peristiwa Sodom dan Gomora. Masa itu terjadi setelah rapture. Artinya gereja tidak mengalami kesusahan besar. Gereja tidak mengalami tribulasi. Kita percaya pre-tribulation. Karena tribulasi adalah masa di mana Allah murka. Sedangkan gereja tidak ditentukan untuk dimurkai, tetapi untuk diselamatkan. Perhatikan cat berikut. Apa yang terjadi pada masa tribulasi? Secara garis besar, di awal tribulasi muncul antikristus atau Kristus palsu. Di tengah-tengah tribulasi, setan dilempar ke bumi. Di akhir tribulasi, setan, antikristus, dan nabi palsu yang bisa kita pahami sebagai trinitas palsu dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus pada saat perang Harmagedon. Bersamaan dengan itu murka Allah yang dilukiskan sebagai meterai, sangkakala dan cawan ditumpahkan
ke bumi. Kemudian timbul pertanyaan, kalau demikian apa tujuannya tribulasi? Apa tujuannya kesusahan besar? Apa tujuannya? Sehingga harus ada pengalaman tribulasi terjadi di bumi ini. Tribulasi terjadi untuk mendemonstrasikan kesetiaan Allah dalam menghukum dosa. Selama ini kita sering berpikir itu orang berdosa, itu orang jahat, itu orang durhaka. Kenapa dibiarin? Seolah-olah Allah kalah dengan dosa. Tribulasi membuktikan kesetiaan Allah untuk menghukum dosa-dosa dunia. Untuk memenuhi nubuatan Allah baik dalam PL maupun PB. Ada banyak nubuatan-nubuatan Allah di dalam PL maupun di dalam PB yang belum tergenapi. Masa tribulasi terjadi dan setelah itu nanti kita bisa melihat nubuatan-nubuatan itu terpenuhi. Untuk melengkapi penebusan Israel secara penuh. Israel ditebus berkali-kali tapi tidak pernah secara penuh ditebus sehingga terjadi restorasi secara menyeluruh Israel. Pernah ditebus dari Mesir menuju Kanaan tapi tidak penuh. Pernah dibuang ke Babel ditebus tapi tidak penuh. Kala ini ketika tribulasi terjadi Israel ditebus penuh, mereka akan restorasi, akan terjadi pembaharuan secara total terjadi, mereka menjadi umat pilihan Tuhan. Untuk menghukum dosa ketidakbenaran sehingga Kristus memerintah sebagai raja kebenaran dan tanpa dosa di bumi ini. Mengembalikan bumi sama seperti sebelum jatuh dosa di Taman Firdaus milenium. Untuk menguji manusia di bumi, apakah mereka bertobat dan percaya kepada Allah atau tidak. Yang bertobat dan percaya Allah masuk di dalam bumi baru, yang tidak masuk dalam penghukuman. Kita akan melihat cat berikut ini mengenai peristiwa 3,5 tahun pertama masa tribulasi. Antikristus atau Kristus palsu nampak dalam penglihatan, ditulis dalam Wahyu pasal 6 ayat 2. Dikatakan, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang dan merebut kemenangan. Awal dari masa tribulasi setelah rapture adalah munculnya pribadi yang di kemudian hari dikenal sebagai antikristus atau Kristus palsu. Dilihat sebagai penunggang kuda putih, memegang busur tanpa panah sebenarnya, terjemahan aslinya. Dia diberi mahkota, dia menjadi pemenang kala itu. Nah, bandingkan dengan Kristus sejati yang ditulis di dalam Wahyu pasal 19. Dikatakan, lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluar pedang yang akan memukul segala bangsa. Dan dia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan. Supaya kita tidak dibingungkan antara Kristus palsu dan Kristus sejati, maka perhatikanlah persamaan dan perbedaan yang dinyatakan di dalam Wahyu pasal 6 dan Wahyu pasal 19.
Sama-sama di sana penunggang seekor kuda putih, Kristus palsu di pasal 6. Kristus sejati di pasal 19 juga penunggang kuda putih. Sama-sama diberi mahkota. Kristus palsu diberi sebuah mahkota, Kristus sejati terdapat banyak mahkota. Kristus palsu membawa busur tanpa panah. Kristus sejati membawa gada besi. Kristus palsu namanya tidak jelas. Kristus sejati namanya dinyatakan di sana sebagai yang setia dan benar, firman Allah, Raja segala raja, dan Tuhan segala Tuhan, pemenang selamanya. Sementara Kristus palsu pemenang sementara. Kristus palsu membawa damai semu. Kristus sejati setelah membawa murka Allah, menghabisi antikristus, Lucifer, nabi palsu, dan pengikutnya. Dan setelah itu damai sejati 1000 tahun di kerajaan milenium. Kristus palsu muncul di awal tribulasi, Kristus sejati muncul di akhir tribulasi. Kawan sehati dalam Tuhan, Antikris membuat perjanjian damai dengan Israel, pasal 6 ayat 2. Ini menggenapi nubuatan di dalam Daniel pasal 9 ayat 27. Setelah itu agama dunia diorganisir menjadi satu kendali antikristus, pasal 17 ayat 1 sampai 6. Barulah di sana penghukuman materai ditumpahkan ke bumi dimulai dengan pasal 6 ayat 1 sampai 4. Antikristus membuat keamanan dan kedamaian palsu, pasal 6 ayat 1 sampai 2, dan terjadi perang yang terorganisir sedemikian rupa. Ini adalah kampanye perang Harmagedon yang nanti akan terjadi di bagian-bagian akhir tribulasi. Kelaparan dan inflasi terjadi di mana-mana, kekacauan ekonomi, kemudian kematian dari perang, kelaparan, bahkan dikatakan 1/4 penduduk dunia mati, pasal 6 ayat 7 dan 8. Penderitaan dan mati syahid orang benar, pasal 6 ayat 9 sampai 11, dan gempa bumi yang dahsyat, planet kacau balau, pasal 6 12 17. Kemudian dilanjutkan dengan adanya 144.000 pemberita kabar baik dari Yahudi dimeteraikan, pasal 7 ayat 1 sampai 8. Orang-orang Yahudi yang setia kepada Allah akan menjadi saksi di masa tribulasi, namun akhirnya mereka juga akan mati syahid. Kemudian apa yang terjadi dengan peristiwa di tengah-tengah masa tribulasi? Perhatikan cat di situ, dikatakan antikris membatalkan perjanjian dengan Israel, Daniel pasal 9 ayat 27. Binatang yang menjijikkan itu menajiskan bait Allah di Yerusalem dan disembah oleh banyak orang, Wahyu 12 ayat 9. Setelah itu setan dilepaskan di bumi, pasal 12 ayat 7 sampai 12, untuk menguatkan dan memimpin antikris dan nabi palsunya. Disinilah trinitas palsu, yaitu setan, antikris, dan nabi palsu muncul dan menguasai bumi kala itu. Orang Yahudi dianiaya secara luar biasa. Wahyu pasal 12 ayat 9 dikatakan, dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Itu setan yang dilempar ke bumi. Kemudian pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 2 dan 18 dikatakan, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat.
Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tahtanya dan kekuasaan yang besar. Ayat 18, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Ini adalah antikristus yang ditandai dengan bilangan 666. Ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang manusia, tapi yang di backup oleh setan yang muncul di Timur Tengah. Kemudian pasal 13 ayat 11 sampai dengan ayat 12 dikatakan, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuni menyembah binatang pertama yang lukanya parah telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ini adalah nabi palsu. Jadi kita lihat tadi ada setan yang dilemparkan ke bumi. Kemudian ada antikristus dan juga ada nabi palsu. Itu yang saya sebut sebagai trinitas palsu. Nah, dalam situasi seperti itu, di tengah masa tribulasi juga kabar baik atau Injil juga dikumandangkan melalui kesaksian 144.000 orang Yahudi, pasal 7 ayat 3-4. Kemudian dua saksi, pasal 11 ayat 3-7, siapa mereka? Ada yang berpendapat itu Henok dan Elia karena kedua tokoh itu yang belum mati. Tapi ada yang berpendapat itu adalah Elia dan Musa karena tanda-tanda yang mengikuti seperti mereka. Tapi kita tidak tahu. Tapi yang jelas ada dua hamba Tuhan yang menjadi saksi yang setia. Dan akhirnya dia juga dianiaya dan mati syahid. Kemudian barulah malaikat yang akan mengumandangkan berita kabar baik itu ke seluruh dunia. Pasal 14 ayat 6-7. Sehingga banyak orang Yahudi dan bangsa lain yang bertobat di masa tribulasi itu ada yang bertobat. Tetapi mereka akhirnya mati syahid. Menjadi martir. Sekalipun banyak juga yang menolak anugerah Tuhan. Pasal 9 ayat 20-21, 16 ayat 9 dan 11. Sahabat, sehati dalam Tuhan, pesan saya, kalau saudara percaya Injil Yesus Kristus, kabar baik dari Tuhan, sebaiknya sekarang, bukan nanti. Karena keselamatan adalah masa sekarang. Dan lagi kalau saudara percaya Tuhan sekarang, saudara tidak akan dimurkai, saudara tidak akan masuk tribulasi, saudara akan bertemu dengan Tuhan, saudara menjadi mempelai perempuan yang akan berjumpa dengan mempelai laki-laki di surga pada saat rapture nanti. Kalau saudara percaya nanti, saya bisa pastikan saudara akan mengalami kesusahan besar, kesulitan besar di masa tribulasi. Pikirkan, renungkan, dan putuskan sekarang. Tuhan memberkati. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Amin. Selamat dan nantikan episode berikutnya. Eskatologi sedap, sederhana, mendasar, Alkitabiah praktis sedap.